Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, Mimin akan lanjutkan Jari Channel. Bab 761. Tang Zichen tiba-tiba memiliki ide cemerlang dan tertawa. Kepala klan Savage, Anda segera memerintahkan semua orang biadab keluar dan bantu saya pindah ke tanah. Kalian semua orang liar dilahirkan dengan kekuatan ilahi. Begitu banyak orang liar, Anda pasti akan bantu aku pindah ke tanah dengan mudah. Hahaha, kenapa aku baru memikirkannya sekarang? Itu sangat konyol. Wildlings di sini tidak terlihat kecil secara individual, tetapi mereka sangat kuat. Wajah kepala biadab itu berubah. Cepat, apakah aku harus mendorong? Kepala klan Savage menggigit giginya dan berkata, Senior, memang benar bahwa kami Savage lebih kuat dari kalian manusia, tapi itu karena kami Savage berlatih keterampilan bela diri leluhur yang disebut Hercules Divine Kung Fu segera setelah kami lahir. Senior, mari kita buat kesepakatan. Anda meninggalkan makam leluhur suci generasi ke-8 kami dan saya akan menyampaikan rahasia Wildlings Hercules Divine Kung Fu kepada Anda. Yoho, sebenarnya ada Hercules Divine Kung Fu. Saya berpikir untuk menggunakan berlian hitam untuk membuat pedang yang berat. Saya khawatir saya tidak mampu untuk mengambilnya. Jika saya berlatih Kung Fu Hercules Divine, bukankah saya akan melakukannya? Bisa mengangkat pedang yang berat dengan lebih mudah. Baiklah, aku akan mengambil kungfu Dewa Hercules ini. Senior, serahkan ini padaku dan aku akan mengajarkannya padamu, kata kepala klan Savage. Kepala klan Savage, apakah Anda pikir saya sedang berdiskusi dengan Anda? Kehidupan seluruh klan Anda sekarang disematkan di tangan saya. Senior, jangan terlalu banyak menggertak orang lain. Kami tidak akan berkompromi bahkan jika kami memusnahkan klan kami. Tang Zichen berkata, saya harus membawa ini. Bagaimana dengan ini? Ketika saya membuka makam berlian hitam ini, saya dapat memberi Anda beberapa hati pohon besi di dalamnya. Itu intinya, terima atau omong kosong. Kepala klan Savage berkata, saya ingin setengah dari hati pohon besi di dalam. Tang Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, seperempat. Itu terlalu sedikit. Selain itu, tidak ada yang tahu berapa banyak yang ada di dalamnya sekarang. Baiklah, kalau begitu aku akan membiarkan kalian mengambil satu langkah, sepertiga, tetapi kamu harus mengajariku teknik Hercules terlebih dahulu, lalu aku akan membawa ini, dan ketika aku membukanya di masa depan aku akan mengirimkan bagian Anda kembali kepada Anda. Hahaha, senior, kamu membujuk seorang anak. Patriark Savage tertawa. Apa? Kamu pikir aku, Tang Zichen, tidak menepati janjiku? Selain itu, tidak ada yang bisa membuka berlian hitam ini sekarang, jadi hanya itu yang ada. Kepala Savage berkata, bagaimana jika saya bisa membukanya? Apa kamu bisa membukanya? Ya, saya bisa membukanya. Itu peti mati berlian hitam ada dua bagian, satu adalah tutupnya dan yang lainnya adalah tubuh peti mati. Tang Zichen dengan setengah hati menyentuhnya, dia tidak menemukan tutupnya. Oke, jika kamu bisa membukanya di sini, maka inilah bagianmu, kata Tang Zichen acuh tak acuh. Bagus, saya harap senior tidak akan melanggar kata-katanya. Kepala klan Savage juga cukup berpikiran terbuka untuk bertarung. Klan Savage telah mencapai titik hidup atau mati, dan hanya bisa memilih untuk mempercayai karakter Tang Zichen. Jika Tang Zichen tidak mengakuinya setelah itu, mereka tidak punya pilihan selain bertaruh. Kepala klan Savage segera meraba-raba Black Diamond, dan akhirnya seperti menyentuh sesuatu, lalu mengetuknya dengan keras. Retak, sebuah retakan kecil muncul di berlian hitam. Kepala klan Savage membukanya di celah, dan setelah membuang banyak usaha akhirnya penutup berlian hitam terbuka. Wow, kamu benar-benar bisa membukanya. Tang Zichen menerkamnya dengan panik, dan di dalam berlian hitam tergeletak mayat utuh yang bahkan tidak membusuk sedikit pun. Mungkin ini adalah leluhur suci generasi ke-8 klan Savage. Tang Zichen membawa mayat itu, tetapi pemimpin klan Savage segera berlutut dan bersujud ke mayat itu. Mata Tang Zichen berkilau saat dia melihat hati pohon besi yang terkompresi di dalamnya. Begitu banyak, aku khawatir setidaknya ada 3.000 hati pohon besi.
Tang Zichen senang, pangeran bodoh itu, yang mengambil yang palsu itu, bahkan belum mengetahuinya. Bahkan jika dia membuka berlian hitam itu, saya khawatir dia akan berpikir bahwa yang palsu di dalam itu nyata, lalu makan satu setiap hari, dan merasa itu tidak efektif, dan akhirnya dia bahkan mungkin mati karena keracunan. Tang Zichen ingin menertawakan pemikiran itu, dengan tebakan Tang Zichen, yang palsu beracun 9 dari 10 tidak mungkin untuk menempatkan palsu tidak beracun tanpa efek samping di dalamnya. Tang Zichen mengelus setumpuk hati pohon besi, saat itu Tang Zichen menyentuh sebuah buku, Tang Zichen mengeluarkannya dan melihatnya tertulis, Hercules Divine Kung Fu. Hah! Kekuatan ilahi Hercules. Pada saat ini, pemimpin klan biadab itu terkejut bahwa rahasia asli Hercules yang hilang ada di makam leluhur Santo generasi ke-8. Kali ini, pemimpin klan biadab itu cemburu, karena setiap orang biadab tahu bahwa rahasia aslinya sudah lengkap, sedangkan rahasia leluhur yang mereka latih tidak lengkap. Ini bagus, Tang Zichen tidak perlu berdagang sama sekali, dia sudah mendapatkan versi asli yang lengkap di mana dia membutuhkan rahasia leluhur mereka yang tidak lengkap. Tang Zichen menoleh untuk melihat pemimpin klan Savage dan tersenyum, saya tahu apa yang Anda khawatirkan, jangan khawatir, bahkan jika saya mendapatkan rahasia Hercules, kesepakatan yang baru saja saya buat dengan Anda masih diperhitungkan, seperempat hati pohon besi di sini adalah milikmu. Senior, bukankah kamu mengatakan sepertiga? Hanya bercanda, aku tidak akan repot-repot menidurimu, sepertiga dari itu. Tang Zichen akan berbicara lebih sedikit, tetapi kemudian dia berpikir itu semua terlalu banyak, jadi dia hanya harus lebih murah hati. Tang Zichen membagi hati pohon besi di dalamnya menjadi 3 bagian dan memberikan salah satunya kepada pemimpin klan Savage. Terima kasih, senior. Mata kepala klan Savage bersinar dengan kegembiraan, meskipun hanya sepertiga, dia telah memperoleh hampir 1000, dibandingkan dengan simpanan sebelumnya lebih dari selusin, 1000 butir terlalu banyak tentu saja. Tang Zichen adalah pemenang besar, tidak hanya dia memperoleh 2000 keping, dia juga memperoleh bongkahan besar berlian hitam, dan terlebih lagi, sebuah buku Hercules. Tang Zichen sementara menutupi peti mati berlian hitam dan kemudian membuka rahasia Hercules Divine Merit. Tang Zichen harus berlatih Kung Fu Hercules Divine sebelum dia bisa menggerakkan benda ini. Kepala klan Savage berkata, senior, Kung Fu Hercules Divine sangat sulit untuk berlatih. Kita semua Savage harus mulai berlatih sejak usia muda. Sejauh ini, saya telah berlatih selama ratusan tahun dan hanya sampai ke tingkat keempat. Oh, ya. Jika kamu berlatih sampai level keempat, seberapa kuat kamu? Sekitar 8.000 pon kekuatan. Tidak buruk, kamu sangat biadab, tetapi kamu benar-benar dapat menghasilkan kekuatan 8.000 pon. Senior, jika Anda ingin memindahkan peti mati berlian hitam 20.000 pon ini, Anda harus berlatih setidaknya ke tingkat ke-6, tetapi sayangnya tingkat ke-6 dalam sejarah ras biadab kita, hanya Saint Ancestor generasi ke-8 yang dapat melakukannya. Berlatihlah, dan itu setelah dia berusia 100 tahun. Senior, saya khawatir Anda harus berlatih di sini selama beberapa dekade. Tang Zichen memberinya tatapan kosong dan berkata, dasawarsa. Bisakah kamu berhenti menggodaku? Aku baru saja melihatnya dan aku sudah berada di tingkat latihan keempat. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Sudah berapa lama? Tang Zichen berkata, maaf, saya tidak berlatih sepertiga kedua pertama, saya mulai langsung dari tingkat keempat. Ah, bagaimana kamu bisa melompat dan berlatih? Kenapa tidak? Lapisan keempat sangat sederhana, 3 lapisan pertama tidak perlu dipraktikkan sama sekali. Baiklah, jangan tunda lagi, saya akan mulai berlatih lapisan kelima. Tang Zichen mulai berlatih lapisan kelima. Orang-orang biadab memandang Tang Zichen dengan mata ketakutan, dia tidak bisa mengerti mengapa ada kesenjangan yang begitu besar antara orang-orang dan orang-orang biadab. Itu sangat tidak adil, bukan orang-orang biadab. Setelah sekitar 5 menit, Tang Zichen tersenyum dan berkata, lapisan kelima dipraktikkan. Ah! Kepala klan Savage tercengang, dia belum berlatih ke tingkat kelima sepanjang hidupnya, dan Tang Zichen telah melakukannya dalam beberapa menit. Sekarang mulailah berlatih lapisan ke-6. Tang Zichen terus berlatih.
Setelah sekitar setengah jam, Tang Zichen tersenyum. Dengan latihan lapisan ke-6, saya merasa dapat mencoba berlatih lebih jauh untuk melihat apakah saya dapat mencapai lapisan ke-7. Tang Zichen mulai berlatih lapisan ke-7 lagi. Kepala klan Savage di sisi lain tidak lagi hanya cemburu pada Tang Zichen, secara bertahap beralih ke pemujaan karena dia tidak bisa cemburu lagi. Kepala klan Savage menghela napas dalam-dalam. Lapisan ke-7 yang tidak pernah dia beranikan untuk bermimpi. Jika Tang Zichen benar-benar berlatih lapisan ke-7, maka kekuatan lengan Tang Zichen mencapai 30.000 pound yang menakutkan. Semoga Tang Zichen tidak bisa mempraktikannya. Orang yang berlatih sampai lapisan ke-7. Lapisan ke-7 jelas tidak mudah lagi. Tang Zichen telah mencoba selama setengah jam tetapi tidak ada kemajuan sama sekali. Namun, Tang Zichen tidak menyerah karena Tang Zichen merasa bahwa dia pasti bisa mempraktikannya. Waktu berlalu menit demi menit. Dalam sekejap mata, itu adalah pagi hari berikutnya. Latihlah. Tang Zichen menghela napas panjang, dan akhirnya dia berlatih hingga lapisan ke-7. Hanya saja, lapisan ke-8 Tang Zichen tidak mau mencoba lagi, karena dia merasa lelah setelah berlatih lapisan ke-7. Saya khawatir dia tidak bisa berlatih lapisan ke-8, jadi mengapa membuang-buang energi? Tang Zichen mengepalkan kedua tinjunya. Kaca-caca. Tang Zichen merasa seperti akan mematahkan jarinya. Perasaan penuh kekuatan ini terlalu bagus, bahkan jika ada batu besar di depannya, Tang Zichen mampu menghancurkannya dengan satu pukulan. Sangguan Rou datang dan bertanya, apakah kamu berlatih? Yah, berlatihlah. Selamat, saya mendengar kepala klan Savage mengatakan bahwa setelah berlatih tingkat ke-7 Hercules, Anda akan memiliki kekuatan lengan 30.000 pound. Apakah ini benar? Lebih nyata dari mutiara. Tubuh halus Sangguan Rou bergetar. Ini benar-benar sekuat itu. Kalau begitu, bukankah kamu tak terkalahkan di dunia? Aku pernah mendengar bahwa dalam hal kekuatan lengan alam persatuan itu tidak dapat mencapai 10.000 pound. Tang Zichen tertawa, tak terkalahkan di dunia. Anda terlalu banyak berpikir, jika itu panco, maka saya khawatir saya memang bisa mengalahkan banyak orang sekarang. Tapi pertempuran bukan hanya perbandingan kekuatan, dan itu bukan gulat tangan. Sangguan Rou mengangguk, sepertinya begitu, tapi apa gunanya kekuatan lenganmu mencapai 30.000 jin? Kekuatan kosong sekarang. Salah, saya memiliki kekuatan lengan 30.000 pound, yang menunjukkan bahwa saya memiliki keunggulan lain yang tidak dimiliki orang lain, selain pesona saya. Saya baik-baik saja ketika orang lain memukul saya dengan 10 pukulan, sementara saya memukul orang lain hanya dengan 1 pukulan, jadi beritahu saya apakah itu keuntungan atau tidak. Selain itu, sekarang saya memiliki lengan yang kuat, saya berencana untuk membuat pedang yang berat dan ketika saya menggunakannya di masa depan itu pasti akan jauh lebih kuat. Seluruh kekuatan tubuh akan naik ke level lain. Tingkat apa yang bisa naik? Saya pikir begitu saya memiliki pedang yang berat, saya harus bisa mengalahkan puncak tahap awal alam persatuan. Wow, puncak awal alam persatuan itu adalah seseorang yang setengah kaki ke tengah alam persatuan. Hehe, itu juga tebakanku. Baiklah, ayo berhenti bicara, kita juga harus pergi. Tang Zichen membungkuk, tetapi peti mati berlian hitam, yang sebelumnya sangat berat, sekarang diangkat dengan mudah, seolah-olah orang biasa telah mengangkat seember air. Kuat, seru Sangguan Rou. Ayo pergi, sudah waktunya untuk pergi dari sini. Pada saat itu, pemimpin klan Savage muncul. Apakah ada hal lain yang kamu inginkan? Tang Zichen bertanya. Selamat kepada senior karena telah berlatih level ke-7. Terima kasih, kita akan pergi kalau begitu, selamat tinggal. Tunggu, ada apa lagi, katakan padaku. Itu, senior, sejujurnya kekuatan Hercules leluhur kita tidak lengkap. Dimengerti. Tang Zichen mengeluarkan rahasia teknik Hercules dan melepaskannya langsung ke pemimpin klan Savage. Rahasia itu awalnya milikmu, jadi kembalikan padamu. Jadi kamu. Klan Savage menjadi terkejut, tidak mengharapkan Tang Zichen untuk mengembalikan jasa ilahi Hercules kepada mereka.
Oh, aku sudah menghafal semua kekuatan Hercules, rahasianya tidak berguna untuk kusimpan, selamat tinggal. Tang Zichen mengambil berlian hitam dan segera pergi. Terima kasih, senior. Kepala klan Savage sangat berterima kasih, dan ketika kepala klan Savage dengan bersemangat membuka rahasia Hercules, dia menemukan bahwa versi lengkapnya memang lebih detail dan dipraktikkan dengan jelas dengan mudah. Tang Zichen membawa berlian hitam ke langit lalu terbang ke kejauhan. Sangguan Zhou, kita harus segera pergi dari sini sekarang kalau kita masih menemukan sesuatu. Tapi, bagaimana kamu akan terbang dengan benda seberat itu? Konsinyasi uang membuat hantu, berkat uang yang Anda bantu saya dapatkan sebelumnya, kalau tidak, saya bahkan tidak akan punya uang untuk membayar mempekerjakan tim eksplorasi itu. Tang Zichen tiba di kota terdekat dan pergi ke bandara untuk membeli tiket, tetapi sayangnya diberitahu, maaf, tidak ada pelayaran ke Pulau Wulin. Oh sial, kapan penerbangan itu akan tersedia? Pulau Wulin tidak selalu tersedia, mereka harus terbuka untuk umum untuk penerbangan, dan saat ini sekitar 35 hari dari pembukaan penerbangan terakhir. Sial, selama itu, Tang Zichen tertekan, tapi itu sudah diduga. Alasan Tang Zichen terburu-buru adalah karena dia membawa berlian hitam yang begitu berat dan takut itu akan sangat menyilaukan dan mengarah ke masalah yang tidak perlu. Sangguan Rou berkata, karena akan memakan waktu lama untuk membuka penerbangan, sebaiknya kita kembali ke Kekaisaran Yan Huang dulu. Tapi Tang Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata tidak. Mengapa? Aku jauh lebih mencolok di Kekaisaran Yan Huang daripada di sini, dan orang-orang yang mengenalku di kerajaan berkaca hampir dapat diabaikan, tetapi di Kekaisaran Yan Huang, kemungkinan untuk diperhatikan tinggi, dan pada saat itu, aku takut aku akan kehilangan hati pohon besi dan berlian hitam yang telah aku dapatkan dengan mudah ini. Juga, jadi apakah kita hanya akan menunggu di sini selama 35 hari? Tang Zichen menggertakkan giginya, jika kita harus menunggu begitu lama, lebih baik kita berada di sini dan membuat pedang beratku. Apa yang diperlukan untuk melelehkan bahan yang begitu keras? Tanya Sangguan Rou, berlian hitam itu sangat keras, jauh lebih keras 10.000 kali lipat daripada baja. Oh, apakah perlu khawatir tentang ini? Dengan tingkat ilmiah dunia ini, mencair tidak sulit sama sekali. Cara termudah adalah menggunakan suhu tinggi untuk melelehkannya. 5.000 derajat panas tidak cukup, lalu 8.000 derajat, atau bahkan 10.000 derajat Anda selalu dapat melelehkannya. Tidak peduli seberapa keras berlian hitam, tidak terlalu keras sehingga tidak akan pernah meleleh. Serahkan pada profesional, mereka akan memiliki cara. Apa yang saya butuhkan sekarang adalah pergi ke pembuat pedang profesional. Saya mendengar bahwa ada pembuat pedang yang sangat kuat di kerajaan Liuli, kata Tang Zichen. Sangguan Rou berkata, apakah Anda mengacu pada Long Qingyun? Kamu juga tahu itu. Saya mendengarnya ketika saya berada di Kekaisaran Yan Huang. Orang ini sangat berbakat dalam penempaan pedang. Dia adalah master penempaan pedang terkuat di kerajaan Glazet. Sekarang keluarga mereka, yang berspesialisasi dalam penempaan pedang untuk kerajaan Glazet, orang-orang dengan ini status mereka pasti tidak akan memberimu penempaan pedang. Sangguan Zuo berkata, sepertinya Sangguan Zuo tahu lebih banyak daripada Tang Zichen. Mungkin itu ada hubungannya dengan dia yang berasal dari keluarga kerajaan. Benarkah? Saya tidak akan berbohong kepada Anda. Anda tahu lebih banyak dari saya. Saya hanya mendengar bahwa ada master casting pedang yang agak terkenal dari kerajaan Liuli bernama Long Qingyun, tapi saya tidak tahu apa-apa lagi. Menurut apa maksudmu, master pembuat pedang ini tidak mungkin melemparkan pedang untukku. Omong kosong, dia adalah master casting pedang terkuat di negara Liuli, dan keluarganya mengkhususkan diri dalam menempa pedang untuk keluarga kerajaan Liuli. Aku khawatir mereka tidak akan mengurusnya. Oh, rawat mereka atau tidak, cari saja mereka dan cari tahu. Berlian hitamku, bahannya sangat bagus. Satu-satunya cara untuk menemukan keluarga pembuat pedang tingkat ini adalah dengan menemukannya. Selanjutnya, Tang Zichen mendapat truk untuk membawa berlian hitam di dalam truk, dan kemudian mengendarai truk itu ke keluarga pembuat pedang paling terkenal di kerajaan Liuli, klan Lang.
Di dunia ini, ada banyak keluarga pembuat pedang, dan ada juga banyak keluarga pembuat pedang terkenal di Kekaisaran Yanhuang, dan klan Panjang di negara Liuli ini juga terkenal di Kekaisaran Yanhuang. Tang Zichen mengemudikan truk selama 2 hari, dan akhirnya tiba di ibu kota kerajaan Liuli, kota Wandu, keluarga pengecoran pedang klan Lang. Untuk apa? Halo pengecoran pedang. Maaf, keluarga kami tidak melemparkan pedang ke publik. Keluarga kami mengkhususkan diri dalam casting pedang untuk keluarga kerajaan-kerajaan Liuli. Silakan kembali. Sebelum dia memasuki gerbang, Tang Zichen ditolak. Aku mampu membayar harga yang cukup. Ini bukan masalah harga. Anda mungkin juga bertanya-tanya, level terendah dari pedang klan Panjang kami adalah 3 miliar keping. Menurut Anda, kami kekurangan uang. Tang Zichen agak tidak berdaya. Sebelumnya di kota Linjiang, Liu Chenming memberi Tang Zichen pedang. Liu Chenming mengatakan bahwa pedang itu bernilai beberapa juta. Tang Zichen terkejut karena harganya sangat mahal. Liu Chenming mengatakan bahwa itu hanya pedang yang paling biasa, dan yang mahal bernilai ratusan juta. Melihatnya lagi sekarang, ratusan juta pedang ini hanya dibuat oleh pembuat pedang yang lebih biasa, dan sejujurnya itu adalah merek lain-lain. Pedang tingkat terendah yang dibuat oleh keluarga pembuat pedang terkenal seperti klan Panjang akan membutuhkan 3 miliar keping, harganya pun tidak murah. Penjaga gerbang melihat bahwa kekuatan Tang Zichen bagus, jadi dia berkata, "Teman ini, izinkan saya memperkenalkan Anda ke bengkel casting pedang yang lebih baik. Pergi ke kota Jin Timur, ada bengkel casting senjata ilahi di sana. Bagus, hanya beritahu mereka bahwa saya memperkenalkan Anda padanya, mereka akan menganggapnya serius." Sangguan Rou bertanya, "Berapa biaya untuk membuat pedang untuk bengkel pengecoran senjata ilahi yang kamu bicarakan ini?" 1 miliar atau lebih. Oh, Donzi. Menteri menggelengkan kepalanya, "Maaf, materi saya luar biasa. Saya khawatir hanya klan pedang-klan Panjang Anda yang dapat membuatnya di kerajaan Liuli, jadi saya berharap untuk memberikan pemberitahuan untuk saya." Ya, kami, klan Panjang, tidak akan pernah melihat bahan casting pedang seperti apa, dan semakin banyak bahan terbaik, semakin tinggi harga casting pedang. Jika bahan Anda benar-benar terbaik, bahkan jika kami ambil bisnismu, harganya akan setinggi langit. Tang Zichen berkata, "Teman ini, jika kamu tidak dapat membuat keputusan, maka sampaikan saja." "Baiklah, aku akan menyampaikan beritanya." Tang Zichen dan Sangguan Rou menunggu di luar gerbang utama klan pedang casting klan Panjang, dan sekitar 10 menit kemudian, pria yang baru saja menjaga gerbang keluar. "Anggap dirimu beruntung, pemimpin klan kami mengizinkanmu untuk berdiskusi." "Oke, terima kasih." Tang Zichen mengemudikan van dan memasuki klan Panjang. Kemudian dia diundang ke sebuah aula di mana seorang pria parubaya dan seorang wanita muda sedang duduk di sana menunggu. Tang Zichen masuk. "Kaulah yang mengaku telah membawa material kelas atas untuk melemparkan pedang?" Pria parubaya itu bertanya. "Tepat sekali, namaku Tang Zichen, temui pemimpin klan ini." "Saya bukan kepala klan, saudara perempuan saya adalah kepala klan." Tang Zichen memandang ke arah wanita muda di aula dengan penampilan yang sangat anggun dan penampilan yang cukup luar biasa pada pandangan pertama. Wanita itu berkata, "Tidak perlu sopan, silakan duduk." Setelah Tang Zichen duduk, wanita itu berkata, "Sejujurnya, klan Panjang kami, meskipun kami mengkhususkan diri dalam menempa pedang untuk keluarga kerajaan-kerajaan Liuli, kami masih akan menerima pesanan jika itu adalah beberapa klien besar. Yang disebut pelanggan besar adalah orang-orang sepertimu yang ingin membuat senjata kelas atas. Kami akan mengutip berdasarkan bahanmu. Biasanya, semakin tinggi bahannya, semakin sulit dan semakin tinggi kutipannya." "Baiklah, saya mengerti. Kalau begitu, tolong keluarkan bahan yang kamu bawa," kata wanita muda itu. Tang Zichen segera membawa berlian hitam dari truk, tetapi tentu saja, hati pohon besi di dalamnya telah diambil oleh Tang Zichen dan ditempatkan di tas bahu Sangguan Rou. "Ini," si cantik muda terkejut. "Oh." Tang Zichen tidak mengatakan apa itu, karena dia adalah patriark keluarga casting SWOT. "Mari kita lihat apakah dia tertarik." Kepala klan wanita muda menyentuhnya dan berkata dengan kaget, "Ini adalah berlian hitam yang sangat langka."
Ya, kepala klan, kamu memiliki penglihatan yang bagus dan kamu mengenali hal-hal langka seperti itu. Kamu bercanda, aku setidaknya kepala keluarga pelempar pedang, senjata seperti apa yang ingin kamu buat? Tanya ibu pemimpin. Ambil semua berlian hitam ini dan pukul mereka menjadi pedang yang berat. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Semua berlian hitam ini membuatnya menjadi satu pedang. Ya, Tang Zichen mengangguk. Patriark wanita berkata, berlian hitam ini kepadatannya sangat tinggi. Saya khawatir pedang yang terbuat dari berlian hitam sebanyak ini akan memiliki berat setidaknya 5 atau 6.000 pound. Apakah Anda yakin? Oh, bukan 5 atau 6.000 pound, tapi 20.000 pound. Apa? Ibu pemimpin itu terkejut. 20.000 pound pedang berat. Ya, Chief, apakah Anda menerima kesepakatan ini? Jika Anda menerima saya dalam kesepakatan ini, maka buatlah penawaran agar saya dapat mengumpulkan uang. Ibu pemimpin segera memerintahkan beberapa pelayan profesional untuk mengujinya dengan instrumen dan peralatan canggih. 10 menit kemudian, dia berkata kepada Tang Zichen, Tuan Tang, berlian hitam ini sangat keras dan berat, kesulitan membangun pedang hampir yang paling sulit dari semua pedang kami. Semuanya kamu harus siap dengan harganya. Oh, aku mengerti, katakan saja langsung, aku yakin kamu juga tidak akan menjebakku. Tentu saja aku tidak akan menjebakmu, setidaknya kita adalah keluarga besar, jika kita masih peduli dengan sedikit uang ini, maka keluarga kita akan musnah sejak lama. Pedang berlian hitam milikmu ini, jika kamu membangunnya, kelasnya pasti bisa mencapai kelas 14. Kelas 14. Ya, aku takut bahkan orang kuat di puncak alam persatuan akan memimpikannya pedang kelas ini. Apakah Anda yakin Anda membutuhkan pedang kelas tinggi seperti itu? Oh, tentu. Kamu harus tahu kebenaran bahwa seorang pria tidak bersalah atas kejahatan. Saya sarankan Anda mungkin juga mencampur beberapa bahan lain ke dalamnya. Turunkan nilainya sedikit, jangan terlalu tinggi. Haha, tidak ada salahnya. Yang ini milikku adalah pedang yang berat, pedang yang sangat berat. Bahkan jika seseorang ingin mendapatkan ide, mereka harus bisa memegangnya. Hehe, sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Patriark, Anda sebaiknya menawarkan. Tuan Tang, jangan terburu-buru, tunggu aku selesai. Oke, katamu. Jika kamu yakin bahwa kamu membutuhkan bahan lengkap untuk membangun, maka hanya ada satu orang di seluruh kerajaan berkaca yang dapat membuatkanmu senjata tingkat 14. Tang Zichen tersenyum, ya itu sebabnya saya datang ke sini. Baru saja di gerbang, penjaga itu menyarankan agar saya pergi ke bengkel pengecoran pedang prajurit ilahi. Saya mengatakan bahwa mereka tidak dapat membuat pedang saya. Oh, bengkel pedang tempat prajurit ilahi, bisakah itu berada di level yang sama dengan keluarga panjang kita? Bengkel pengecoran senjata ilahi, master pedang master mereka adalah Tommy Senior. Dia hanya seorang kastor pedang kelas 11, itu sia-sia untuk memberikan bagian atasmu kelas material untuk mereka lempar. Di seluruh kerajaan Liuli, hanya patriark lama klan panjangku yang bisa membuatkanmu pedang kelas tertinggi. Sangguan Rou berkata, ini senior Long Qingyun, bukan? Aku pernah mendengar namanya ketika aku berada di Kekaisaran Yan Huang. Ya, ini Long Qingyun, aku tidak akan berbohong padamu, Long Qingyun adalah ayahku. Lama tidak bertemu, ternyata Long Qingyun yang terkenal adalah ayahmu, pemimpin klan. Oh, sama-sama, baru dengar kalian bukan dari kerajaan Liuli. Tidak, kami dari Kekaisaran Yan Huang. Sejauh yang saya tahu, ada banyak keluarga pembuat pedang yang kuat di Kekaisaran Yan Huang. Jadi mengapa Anda memilih untuk datang ke negara berkaca kami untuk melemparkan pedang? Untuk alasan pribadi, maafkan saya jika saya tidak ingin membicarakannya. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan bertanya. Tang Zichen berkata, Patriark, bolehkah saya bertanya apakah Anda telah mengambil alih kesepakatan saya ini? Kapan Tuan Lang Qingyun dapat menempa pedang untuk kita? Patriark cantik itu tertawa, aku baru saja akan memberitahumu, kamu ingin membuat pedang kelas tertinggi. Hanya ayahku yang bisa melakukannya, tetapi ayahku adalah pembuat pedang kelas 14. Kamu tahu bahwa di kerajaan Liuli, miliknya statusnya mulia, tidak mungkin bagi siapapun untuk melakukannya.
Sangguan Ruo memandang Tang Zichen dan tersenyum. Sangguan Ruo sudah berkata, bagaimana mungkin Long Qingyun melemparkan pedang untuk Tang Zichen? Sekarang lihatlah, memang. Tang Zichen kecewa, sayang sekali. Sekarang aku adalah material kelas atas, bisakah aku hanya pergi ke pemain pedang tingkat rendah? Membuat pedang rendahan. Tang Zichen sedikit tidak senang di dalam, rasanya seperti abalon mutiara yang enak digunakan untuk memasak mie instan. Patriark cantik memandang Tang Zichen sambil tersenyum. Penampilan Tang Zichen tampan, tubuh kuat, tampilan orang yang sangat kuat. Semakin Anda melihat semakin ai candi, itu sebabnya Tang Zichen cukup disukai. Patriark cantik melihat kekecewaan Tang Zichen dan tidak bisa menahan senyum. Tuan Tang, jika Anda tidak keberatan, mengapa Anda tidak membiarkan saya menempa pedang Anda? Anda, oh, jangan lihat aku muda, tapi saat ini aku adalah master casting pedang kelas 12. Aku sangat terkesan dengan warisan sejati Long Qingyun. Hanya saja kamu adalah bahan yang bagus. Anda bisa membuat senjata kelas 14 dan sekarang Anda hanya bisa membuat senjata kelas 12. Itu benar-benar sedikit sia-sia, tetapi lebih baik bagi saya untuk mengambil tindakan daripada Anda pergi ke bengkel pengecoran senjata ilahi. Jadi, kamu adalah seorang jenius dalam pembuatan pedang. Aku belum pernah melihat seorang master casting pedang yang cantik dan muda seperti itu. Aku tidak berani. Patriark yang cantik itu tersenyum sedikit, dan Tang Zichen merasa nyaman saat dia memuji kecantikannya. Sayang sekali aku adalah berlian hitam kelas atas. Jika aku bisa membuat pedang berat kelas 14 itu akan sangat sempurna. Jika aku hanya bisa membuat pedang berat kelas 12, aku selalu merasa beberapa tingkat di belakang. Pemimpin klan yang cantik tanpa daya meninggalkan tangannya. Itu tidak mungkin. Kamu menginginkan pedang berat kelas 14, hanya ayahku yang bisa melakukannya. Tetapi ayahku, saat ini, sudah tidak akan bisa melakukannya dengan mudah, sekarang di masa depan. Kerajaan Liuli, satu-satunya orang yang bisa membuat ayahku melakukannya adalah Yang Mulia Raja. Patriark yang cantik telah memberitahu Tang Zichen dengan sangat jelas bahwa sama sekali tidak mungkin membuat ayahnya melakukan apapun, dan mungkin membuatnya melakukannya sudah karena fakta bahwa dia cukup menarik perhatian Tang Zichen. Aku akan memikirkannya sedikit lagi. Oke, jangan terburu-buru. Ngomong-ngomong, pemimpin klan yang cantik, jika kamu bergerak, berapa harganya? Pemimpin klan yang cantik itu tersenyum. Saat ini, senjata yang saya buat dengan tangan saya bernilai lebih dari 15 miliar oh, dan berlian hitam Anda ini sangat sulit. Saya khawatir itu lebih dari 25 miliar. Aku pergi perampokan. Tang Zichen berseru. Patriark yang cantik itu tertawa dan berkata, tampan, kamu pikir aku menghasilkan uang untukmu? Untuk apa aku butuh uang? Setengah dari ini dihabiskan untuk peralatan, setengah lainnya diperoleh untuk keluargaku. Aku sangat besar, bisnis keluarga, saya juga perlu mendukungnya. Keluarga pengecoran pedang Lang kami hanya membutuhkan hingga 10 bisnis setahun. Hanya bercanda denganmu. Baiklah, aku tidak marah. Siapa yang membuatku ingin marah? Tetapi aku tidak tahan untuk marah. Ini benar-benar aneh. Kalian bisa mendiskusikannya. Setelah mengatakan itu, patriark cantik itu berjalan keluar. Tang Zichen dan Sangguan Zuo ditinggalkan di aula. Sangguan Rou berkata, apakah saya benar? Bagaimana mungkin Long Qingyun yang terkenal memberi Anda pedang untuk ditempa di seluruh kerajaan Liuli? Hanya Raja Liuli yang bisa membuatnya menempa pedang. Oh, tapi aku tidak punya pilihan. Aku bahan yang sangat bagus. Tidak ada orang lain selain membiarkan Long Qingyun membangunnya. Bahkan jika aku kembali ke Kekaisaran Yan Huang, tidak banyak orang siapa yang bisa membuat pedang berat ini untukku. Sangguan Rou berkata, bahkan jika Anda kembali ke Kekaisaran Yan Huang, dengan Long Qingyun seorang pembuat pedang tingkat, saya tidak bisa memberi Anda pedang. Keluarga kerajaan saya, tolong tidak bisa menyewa pembuat pedang kelas 14 untuk melemparkan pedang. Anda sebaiknya melupakannya, atau membiarkan patriark cantik itu memberi Anda pedang. Jarang dia melihat Anda dengan antusias seperti itu, kata Sangguan Rou masam, sambil menatap seolah dia cemburu. Jangan bicara omong kosong, meskipun dia masih muda, dia setidaknya kepala keluarga pemain pedang, dan jenius muda pemain pedang. Sangguan Zhou terdiam. Hanya saja kamu tidak tahu apa yang barusan dia katakan ketika dia keluar.
Dia bilang dia ingin marah, tapi dia tidak bisa marah, naksir kamu, dan berdasarkan fakta bahwa kamu baru saja mengatakan dia merampok, mereka meledakkan kami. Omong kosong, baiklah, jangan menarik benda tanpa batas. Sangguan Rou berkata dengan masam, sebaiknya kamu mengejarnya, mengejar jenius pelempar pedang di sisimu tidak buruk, itu sangat berguna pada saat-saat kritis, seperti sekarang, kamu menggunakan bahan yang bagus tetapi menderita karena tidak ada yang bisa melakukannya. Pemeran Tang Zichen juga cukup tertekan, jika dia benar-benar ingin membuat pedang berat kelas 12, dia selalu merasa tidak senang, jika dia tidak memiliki bahan yang bagus itu tidak masalah. Semua orang tahu bahwa ada senjata yang baik dan buruk, dan di masa lalu Tang Zichen selalu merasa rapuh ketika dia menggunakan senjata yang buruk. Selain itu, saat Tang Zichen menjadi lebih kuat, semakin banyak kerusakan yang terjadi, semakin mudah senjata itu patah. Jadi itu harus menjadi senjata yang kuat, dan meskipun 12 item adalah senjata yang sangat kuat, mereka bahkan tidak dapat dibandingkan dengan 14 item. Saat itu, sebuah suara datang dari luar, pemimpin klan Pangeran Penjaga ada di sini. Pangeran Wei Jun, sedang apa dia di sini? Undang dia masuk. Tang Zichen terkejut ketika dia mendengar 4 kata Pangeran Pengawal. Sangguan Rou berkata, Pangeran Penjaga. Apakah pangeran yang mencuri berlian hitam kita? Tang Zichen mendengus, ya itu dia, tapi sayangnya, dia mencuri yang palsu. Apakah dia akan mengenali kita kalau begitu? Omong kosong, aku yakin dia juga di sini untuk membuat senjata ini, bukan saat yang tepat untuk kita bertemu dengannya. Kalau begitu kita harus berbicara dengan kepala klan yang cantik dulu, atau pangeran itu juga akan mengambil berlian hitamnya nanti, aku khawatir kita akan tahu sebentar lagi. Tang Zichen segera keluar dan berkata kepada pemimpin klan yang cantik, pemimpin klan, seorang pangeran telah datang mengunjungimu ya. Iya, ada apa? Oh, sejujurnya, kami memiliki sedikit masalah dengan pangeran pengawal itu, jadi jangan ungkapkan informasi kami kami akan bersembunyi di tempat lain. Oh, Tang Zichen segera mengambil berlian hitamnya dan dengan cepat pergi. Patriark yang cantik terkejut melihat Tang Zichen dengan kekuatan ilahi seperti itu. Pada saat ini, 7 atau 8 orang yang membawa berlian hitam masuk dari luar, itu adalah pengawal pangeran. Pemimpin klan yang cantik memandang mereka, mereka juga membawa berlian hitam, penuh keheranan, tidak heran Tang Zichen datang ke konflik, mereka pasti mengikuti berlian hitam. Namun, Tang Zichen terbawa sendirian, sementara 7 atau 8 dari mereka membawa tinggi dan rendah. Hahaha, pemimpin klan Long Tianqin, aku sudah lama mendengar bahwa kamu cantik dan tiada taranya, dan ketika aku melihatmu hari ini, kamu benar-benar kota yang runtuh. Pangeran pengawal masuk dengan senyum lebar. Si cantik memuja, Long Tianqin memberi hormat kepada pangeran pengawal. Pemimpin klan panjang, tidak perlu sopan. Aku tidak tahu instruksi apa yang diberikan pangeran kepadaku. Kepala klan panjang, saya tidak menyembunyikan apapun, saya memiliki sepotong berlian hitam di sini, saya ingin membuat beberapa senjata, saya mendengar bahwa berlian hitam ini adalah bahan kelas atas yang dapat membuat 14 senjata, saya bertanya-tanya bagaimana caranya banyak pedang yang bisa aku buat dengan berlian hitam sebanyak ini. Ini juga, bagaimanapun juga aku akan mencoba menyimpan sebanyak mungkin bahan untuk pangeran. Kata patriark cantik itu. Kamu mengatakan itu lagi. Kamu menghemat bahan untukku. Kapan aku pernah mengatakan bahwa aku akan membiarkanmu mengayunkan pedangku untukku? Pangeran pengawal sangat marah. Tuanku, Anda tidak datang untuk meminta saya mengayunkan pedang Anda. Apakah kamu pantas mendapatkannya? Kepala klan panjang, baiklah, cepat pergi dan undang ayahmu, Long Qingyun, keluar. Pangeran pengawal memiliki nada tinggi dan perkasa. Kepala klan yang cantik itu berkata, ayah saya tidak ada di rumah, saya harap Anda memaafkan saya. Apakah dia tidak di rumah, atau dia meremehkan pangeranku? Yang mulia salah paham, kami tidak akan berani. Hentikan omong kosong, undang Long Qingyun keluar, ambil berlian hitam milikku ini dan buat 10 pedang.
Yang mulia, saya tidak bisa memutuskan masalah ini untuk ayah saya. Saya masih berharap Yang Mulia akan kembali duluan atau serahkan pada saya untuk menempa pedang untuk Yang Mulia. Patriark Long, keluarga panjangmu menempa pedang khusus untuk keluarga kerajaan. Kamu tidak akan menyadari hal ini. Apakah salah jika aku meminta Long Qingyun untuk menempa pedang untukku sekarang? Jangan bersulang, ya. Pangeran pengawal mendengus. Saya harap pangeran akan memaafkan saya, tetapi ayah saya sudah tua dan sudah lama mengabaikan casting pedang keluarga sekarang. Itu akan memaksaku untuk marah. Yang mulia, klan panjang saya tidak semudah yang Anda kira, dan selain itu, ayah saya hanya membuat pedang untuk raja saja, jadi jika Yang Mulia harus meminta ayah saya untuk melakukan sesuatu, pergi dan minta izin kepada raja terlebih dahulu. Yang Mulia, silakan kembali. Pah, raja menamparkan pemimpin klan cantik itu ke tanah. Kepala klan gelombang, Anda berani tidak menghormati pangeran saya, kita akan lihat. Pangeran pengawal berjalan pergi dengan mengangkat bahu, dia tidak berharap untuk tidak dihormati, pada kenyataannya, dia tahu itu sedikit sulit untuk meminta Long Qingyun untuk melemparkan pedang, tetapi di dalam dia hanya kesal. Tang Zichen dan Sangguan Rou melihat pangeran pergi, itulah sebabnya mereka kembali ke aula berikutnya. Tang Zichen melihat bahwa patriark yang cantik itu terlihat sangat buruk dengan darah dan memar di sudut mulutnya. Tang Zichen berkata, apakah kamu baik-baik saja? Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Patriark cantik itu sibuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Tang Zichen berjalan dan berkata, sisi wajahmu ini bengkak dan memar, jika kamu tidak mengobatinya tepat waktu, itu pasti akan meninggalkan beberapa bekas luka kecil di masa depan, meskipun sangat kecil, mungkin tidak begitu cantik untuk kamu, wajah yang cantik sepertimu. Omong kosong, kamu adalah apa yang kamu katakan. Sejujurnya aku seorang tabib, aku akan memijatmu. Saya. Don tidak menunggunya menolak, tangannya sudah menyentuh wajah ibu pemimpin cantik itu. Baiklah, pulih. Pemimpin klan yang cantik itu menyentuh wajahnya, dan memang bengkaknya sudah berkurang. Terima kasih, saya tidak berpikir Anda benar-benar seorang tabib. Kepala klan pangeran itu terlalu berlebihan sekarang, kata Sangguan Rou. Dia menggertak orang berdasarkan statusnya sebagai seorang pangeran, dan jika ayahku masih belum memiliki status tertentu, aku khawatir dia tidak akan menamparku begitu saja. Kami, klan panjang, bukanlah keluarga yang kuat dalam kekuatan, tetapi terutama kuat dalam teknik casting pedang, jadi jika orang lain menggunakan kekuatan untuk melawan kita, kita tidak memiliki perlawanan sama sekali. Pemimpin klan yang cantik dengan sedih mengatakan bahwa meskipun dia jenius dalam casting pedang, dia lemah dalam seni bela diri dan hanya di tingkat pintu dalam. Sangguan Rou bertanya, kepala klan ayahmu, Long Qingyun, apakah dia juga sangat lemah dalam seni bela diri? Yah, meskipun ayahku adalah seorang swordcaster peringkat 14 dalam hal keterampilan bela diri, dia hanya pada tahap awal bawaan, sangat lemah. Namun, ayahku setidaknya satu-satunya master sword casting peringkat 14 di dunia. Kerajaan berkaca, jadi dia masih berstatus. Tentu saja, tidak semua orang bisa diganggu oleh klan panjangku, dan klan panjangku juga memiliki pria yang kuat, yaitu saudaraku. Saudaramu, kakakku ada di Star Ocean Academy. Tang Zichen tiba-tiba teringat seseorang, Star Ocean Academy, Wanderlust of the Heavenly Star Pavilion. Tang Zichen sibuk berkata, apakah itu Long Tianya? Patriark cantik memandang Tang Zichen dengan heran dan sibuk berkata, kamu, bagaimana kamu tahu nama saudara laki-lakiku? Saudaraku telah pergi selama bertahun-tahun, dia bukan selebriti di kerajaan Liuliah. Tang Zichen tersenyum, sejujurnya, saudaramu dan aku, kami dianggap teman. Ah, bagaimana? Oh, saya baru saja kembali dari Star Ocean Academy setengah tahun yang lalu, saya baru saja kembali dari kelulusan, Wanderlust adalah master dari Pavilion Bintang Surgawi Star Ocean Academy, saya sudah banyak berurusan dengannya. Tang Zichen dikatakan.
Patriark yang cantik itu mendengus, kamu tidak sengaja mencoba mendekatiku untuk menyenangkanku. Aku tidak percaya bahwa kamu berteman dengan saudara laki-lakiku. Saudara laki-lakiku setidaknya adalah pembangkit tenaga listrik puncak di tengah Unity Realm. Kamu belum bahkan melangkah ke alam persatuan. Bagaimana mungkin saudaraku berteman denganmu? Kamu mencoba mendekatiku, tidak mungkin. Tapi kamu tidak perlu menjalin hubungan denganku. Aku sudah bilang aku akan secara pribadi melemparkan pedang untukmu. Tapi ayahku, kamu bahkan tidak bisa memikirkannya, bahkan sang pangeran. Tang Zichen terdiam, aku bahkan tidak peduli menggunakan ini untuk menjalin hubungan denganmu. Oke, apakah ayahmu ada di rumah atau tidak? Tidak di rumah. Benar-benar tidak di rumah. Tidak bohong sebenarnya, tapi aku akan kembali dalam beberapa hari, dan selain itu, kakakku mungkin akan kembali dalam beberapa hari. Bagus, kalau begitu aku akan tinggal bersama keluargamu selama beberapa hari. Aku perlu berbicara dengan ayahmu secara langsung dan membuatnya melemparkan pedang untukku. Semoga beruntung. Kalau begitu, aku akan meminta seseorang mengatur tempat tinggal untukmu. Aku akan mengajak kalian berdua makan malam-malam ini, dan aku akan menelepon sahabatku agar kita bisa saling mengenal. Bagus. Tang Zichen diatur untuk tinggal di klan Panjang. Tang Zichen harus berbicara dengan Long Qingyun secara langsung, atau setidaknya berjuang untuk itu, tetapi jika dia tidak bisa, maka dia harus membuat pedang kelas 12 atau 13. Pada saat ini, di luar klan Panjang, Pangeran Wei Jun sangat marah. Pelacur Long Tianqin itu jelas-jelas memandang rendah raja ini. Pergilah pada malam hari dan tangkap Long Tianqin ke rumahku. Aku ingin mencicipi apa itu, ingin menjadi kecantikan yang terkenal ini. Ya, Yang Mulia, apakah saya perlu menyembunyikan identitas saya untuk menangkap seseorang? Tidak perlu, pergi dan tangkap saja. Tapi tuanku, Long Qingyun setidaknya mengenal raja dan memiliki beberapa status. Yang jadi apa? Saya tidak menyentuh Long Qingyun, saya hanya memperkosa putrinya. Bahkan jika Long Qingyun melaporkan ini kepada Yang Mulia, apa yang bisa saya lakukan? Itu juga benar, bagaimanapun juga itu hanya keluarga casting pedang. Sovereign saat ini sangat sibuk. Keluarga casting pedang kerajaan, bagaimana dia bisa punya begitu banyak waktu untuk mengurusnya? Bagaimanapun, tidak seperti aku membunuh Long Qingyun. Saya baru saja memperkosa putrinya. Pangeran, jangan khawatir, pada malam hari saya akan pergi dan menangkap Long Tianqin untuk Anda nikmati. Pada saat itu, ketika Long Qingyun tidak berdaya melawan Anda, dia akan tahu seberapa kuat Anda. Dia takut kamu akan mengambil tangan putrinya lagi, dia pasti akan mengambil inisiatif untuk memintamu menempa pedang. Hahaha, itulah idenya. Malam itu, seorang pelayan datang untuk mengundang Tang Zichen. Tuan Tang, Patriark mengundang Anda ke Pavilion Clear Heart untuk makan malam. Pimpin jalannya. Pada saat ini, di Clear Heart Pavilion, Long Tianqin dan wanita cantik lainnya sedang duduk di sana. Tianqin, mengapa kamu memintaku datang untuk makan malam? Wei Sakura, apa kamu tidak sibuk? Aku memanggilmu, aku yakin ada sesuatu yang aku ingin kamu bantu. Ada anak yang baik di sini hari ini, hehe, aku melihatnya. Cukup manis, saya hanya ingin Anda datang dan membantu saya, kata Long Tianqin sedikit malu-malu. Tidak mungkin, gadismu ini akhirnya memiliki seseorang dalam pandangannya. Kamu bahkan tidak bisa melihat saudara laki-lakiku yang begitu luar biasa. Yah, aku ingin melihat siapa anak laki-laki itu yang bisa membuatmu menatapnya. Bahkan saudara kerajaanku sedang dibandingkan. Orang yang berbicara ini adalah Putri Wei Sakura. Dia ada di sana ketika Tang Zichen membunuh selir Yin setengah tahun yang lalu, tetapi sudah lebih dari setengah tahun dan tidak ada seorang pun di kerajaan berkaca yang tahu siapa yang melakukannya. Tampaknya Putri Wei Sakura benar-benar tidak memberitahu siapapun tentang pembunuhan Tang Zichen terhadap selir kekaisaran kerajaan berkaca, apalagi menyebabkan konflik antara kedua negara. Wei Sakura, jangan bicara omong kosong. Oke, aku tidak mengatakan bahwa aku menyukainya, aku hanya mengatakan bahwa aku menatapnya cukup menarik. Hanya merasa seperti tipe lah. Lang Tianqin tersipu dan berkata, hahaha, masih tidak mengakuinya. Pria yang bisa membuatmu menyukainya, sepertinya dia pasti luar biasa, aku sangat ingin melihatnya.
Aku sudah mengirim seseorang untuk mengundangnya, dia akan datang nanti. Bagus. Wei Sakura, kamu sudah dalam suasana hati yang tertekan selama setengah tahun terakhir, tidak mungkin kamu belum melupakan kematian permaisuri India, kamu tidak bisa disalahkan untuk ini. Sudah begitu lama kamu harus berpaling. Kamu tidak mengerti. Aku sahabatmu, apa yang tidak bisa kau katakan padaku? Lupakan saja, tidak apa-apa. Tang Zichen tiba di King Singe. Tang Zichen terkejut ketika dia melihat dua wanita duduk di Clear Heart Pavilion. Bukankah salah satu wanita yang duduk di sebelah patriark cantik Putri Wei Sakura? Itu kamu, itu kamu. Tang Zichen dan Wei Sakura terkejut pada saat bersamaan. Long Tianqin sibuk bertanya, apa kalian saling kenal? Tang Zichen menatap Wei Sakura tanpa berkata apa-apa, dia hanya berpikir terlalu kebetulan bahwa Putri Wei Sakura berteman dengan Long Tianqin. Dan Wei Sakura melihat Tang Zichen, wajahnya sangat buruk, bahkan bisa dikatakan marah karena Tang Zichen membunuh permaisuri Yin, meskipun dia tidak mengatakannya untuk menyembunyikannya, tetapi bukan berarti dia tidak membenci Tang Zichen, dan karena dia menyembunyikan ini, Putri Wei Sakura telah dikutuk oleh hati nuraninya selama 6 bulan terakhir. Pada saat ini, melihat pelakunya, bagaimana dia bisa memiliki wajah yang baik, hanya saja, Long Tianqin ada lagi, dan beberapa kata tidak bisa diucapkan. Setelah ragu sejenak, Putri Wei Sakura menjawab, dialah yang menyelamatkan janin dalam perut Putri Yin tahun lalu. Kebetulan sekali. Tang Zichen memandang Putri Wei Sakura dan berkata, terima kasih, Yang Mulia. Wei Sakura dengan marah memalingkan wajahnya dari menatap Tang Zichen. Longkin dia memandang Tang Zichen dan Wei Sakura dan berpikir bahwa mereka baik, tentu saja, mereka harus menjadi dermawan. Apakah mereka berselingkuh? Duduklah, Tang Zichen. Terima kasih, Patriark. Tang Zichen duduk dan bertanya, di mana Sangguan Zhou? Dia aku tidak mengundangnya, kata Long Tianqin. Tang Zichen mengerutkan kening, tetapi dia adalah satu-satunya yang diundang. Putri Wei Sakura tiba-tiba berdiri dan berkata, Tianqin, aku akan kembali dulu. Wei Sakura, ada apa denganmu, kamu tiba-tiba kembali? Aku masih punya urusan. Tetapi, Tianqin, orang ini, sebaiknya kamu menjauh darinya, kata Wei Sakura tanpa melihat Tang Zichen. Long Tianqin menggigit giginya dan berkata, Wei Sakura, kamu seharusnya tidak bersamanya, berselingkuh, mengapa aku merasa ada sesuatu yang terjadi di antara kamu? Putri Wei Zhen mendengus, aku dan dia. Kecuali jika tidak ada lagi laki-laki di dunia ini. Wei Sakura terlihat sangat meremehkan Tang Zichen, meskipun dalam hatinya dia tahu bahwa sebenarnya Tang Zichen tidak seburuk itu, tapi bagaimanapun juga ada kebencian di antara mereka karena pembunuhan brutal Lady Indigo olehnya. Tang Zichen duduk di sana dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Putri Wei Sakura mengatakan bahwa bahkan jika semua pria di dunia mati, mereka tidak akan menyukainya. Tang Zichen tidak merasakan apa-apa untuk itu, karena Tang Zichen tidak, aku juga tidak menyukainya, meskipun dia sangat cantik. Aku pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Putri Wei Sakura langsung terbang menjauh. Makanan yang enak membuatnya agak canggung. Long Tianqin menatap Tang Zichen dengan mata yang rumit. Mengapa kamu menatapku seperti itu? Bukankah kamu mengundangku untuk makan malam dan tidak membiarkan siapapun menyajikan makanannya, kata Tang Zichen. Tang Zichen, izinkan saya bertanya, apakah Anda dan Wei Sakura memiliki semacam perselisihan hubungan? Kamu terlalu banyak berpikir. Lalu kenapa Wei Sakura terlihat seperti dia sangat membencimu? Kamu pasti telah mengecewakan perasaannya. Aku akan memberitahumu mengapa Wei Sakura selalu terlihat tidak bahagia selama setengah tahun terakhir. Pemimpin klan, bisakah kita mulai makan malam sekarang? Juga, memanggil pacarku Sangguan Zhou ke sini, berapa maksudmu kamu memanggilku ke sini sendirian untuk makan malam? Mungkinkah itu benar-benar seperti yang dikatakan Sangguan Zhou, kamu tertarik padaku, kan? Omong kosong, siapa yang tertarik padamu? Hanya seseorang undang Sangguan Zhou untuk datang ke sini untuk makan malam. Ya, seorang pelayan segera naik.
Long Tianqin sedang dalam suasana hati yang buruk. Awalnya dia yakin dia tertarik pada Tang Zichen. Sekarang dengan semua masalah ini, Tang Zichen tidak hanya memiliki hubungan dengan Sangguan Zhou, tetapi juga dengan Putri Wei Sakura, sahabatnya. Ini bagus, bahkan jika dia tertarik, dia hanya bisa berhenti. Tidak lama kemudian, pelayan itu datang dan berkata, Patriark, Sangguan Zhou itu, dia tidak lapar dan tidak ingin datang. Lupakan untuk tidak datang, Tang Zichen, ayo makan, jangan menunggu. Karena Sangguan Zhou tidak datang, Tang Zichen tidak punya pilihan selain berhenti. Sangguan Zhou pasti tahu sesuatu dan sedikit cemburu, jadi dia tidak berani menjadi bola lampu lagi. Tepat pada saat ini, sebuah suara keluar, pemimpin klan Long Tianqin, kamu di sini. Ketika Long Tianqin melihat dari mana suara itu berasal, seorang pria dengan pedang di tangannya berdiri tidak jauh dari Clear Heart Pavilion. Ini kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Long Tianqin langsung mengenali pria itu. Pria ini adalah Antek di samping pangeran yang datang pada siang hari. Saya mendengar bahwa dia adalah pria yang kuat di tingkat kedua dari alam persatuan awal. Pemimpin klan Tianqin, aku datang untuk menemukanmu dengan sengaja. Pria di tingkat kedua dari alam persatuan awal itu tersenyum muram dan berkata. Tang Zichen menatapnya, tetapi sayangnya, dia bahkan tidak melihat Tang Zichen, dan tidak jelas apakah dia tidak mengenali Tang Zichen atau tidak peduli untuk melihat orang lain, tetapi tentu saja, Tang Zichen juga kebetulan memunggungi dia. Apa yang kamu inginkan dariku? Long Tianqin tidak memiliki keberuntungan untuk bertanya. Pemimpin klan Tianqin, pangeranku kesepian dan ingin mencari seseorang untuk minum bersamanya, jadi aku datang untuk mengundangmu datang dan minum dengan pangeranku. Kepala klan panjang, ayo pergi. Apa katamu? Aku menyuruhmu pergi dan minum dengan pangeranku. Long Tianqin sangat marah, apa maksudmu? Apa yang kamu inginkan? Apakah saya tidak menjelaskan diri saya dengan cukup jelas, kepala surgawi? Pangeran, saya ingin mengundang Anda untuk menemani anggur. Beraninya kamu, apakah kamu masih memiliki hukum raja di matamu? Hahaha, keluarga pelempar pedang belaka, juga berani berbicara tentang hukum raja kepadaku. Hanya saja kamu dapat melemparkan beberapa pedang, apa masalahnya? Raja ingin kamu menemani anggur ini untuk dipikirkan. Kamu masih tidak terburu-buru ikut denganku, menunda keanggunan raja. Kamu. Long Tianqin kesal tetapi tidak berdaya. Berikan aku. Dalam sekejap mata, pria kuat itu terbang dan dalam sekejap dia memiliki Long Tianqin di tangannya, siap untuk pergi bersamanya. Tang Zichen berkata, teman ini, turunkan dia. Yoho, siapa kamu? Seorang bawaan, benar-benar berani memanggilku teman, apakah kamu layak? Don berdiri dan berbalik, ini kamu. Pihak lain segera mengenali Tang Zichen, yang secara alami ada di sana ketika pria itu pergi untuk merampok berlian hitam Tang Zichen. Ya, ini aku. Tang Zichen, kamu benar-benar di sini. Aku menyuruhmu untuk menurunkannya, tidakkah kamu mendengarku? Wajah Tang Zichen dingin. Tang Zichen sudah lama tidak senang dengan kelompok pangeran pengawal ini. Hari ini kaki tangan pangeran pengawal datang untuk mencuri dengan paksa. Wanita, bagaimana bisa Tang Zichen melepaskannya? Tang Zichen, apakah kamu punya nyali untuk mengatakan itu lagi? Aku akan memastikan kamu tidak melihat matahari besok. Hahaha, sayangnya, kamu tidak pantas mendapatkannya. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen langsung menembakkan pedangnya. Sebuah cahaya dingin melintas seolah-olah petir telah membelah langit terlalu cepat. Adegan itu hening dan hening selama beberapa detik. Long Tianqin masih dipegang oleh pria kuat itu, tetapi pada saat itu, Long Tianqin merasa ada sesuatu yang menyembur ke wajahnya, dan hanya ketika dia melihat ke atas dia menemukan bahwa panjang lehernya, pria kuat Unity Realm itu, celah kecil yang halus secara bertahap berkembang, dan akhirnya, seluruh kepalanya berguling ke tanah. Ah! Long Tianqin memekik dan melihat ke tanah, mata kepala itu masih terbuka lebar seolah melihat sesuatu yang luar biasa. Long Tianqin memandang Tang Zichen, yang menuangkan semangkuk anggur dan kemudian mengambil mangkuk dan meminum semuanya. Tang Zichen minum anggur sendirian dan berkata, belum pernah melihat orang mati sebelumnya. Don Zichen, kamu, bagaimana kamu melakukannya? Sebuah pedang membunuh.
Tapi kamu sepertinya belum melangkah ke alam persatuan, bukankah kamu hanya kesempurnaan besar bawaan? Tidak bisakah kesempurnaan bawaan membunuh alam persatuan? Kamu terlalu kuat. Long Tianqin tidak percaya, matanya menunjukkan tanda pemujaan. Tang Zichen menyesap anggur dan berkata, aku akan mengurus mayatnya dulu. Tapi Long Tianqin bertanya, Tang Zichen, apakah Nona Sangguan Rou itu benar-benar pacarmu? Ya, oh, dia memiliki kehidupan yang baik. Tang Zichen menikamnya dengan tongkat bambu dan terbang dengan mayat dan kepala di belakangnya. Tang Zichen melemparkan mayat itu ke selokan yang jauh dari klan Panjang. Kemudian, Tang Zichen dengan cepat kembali ke klan Panjang. Kembali di klan Panjang, Long Tianqin masih menunggu Tang Zichen. Tang Zichen, terima kasih telah menyelamatkanku, jangan khawatir, ketika ayahku kembali aku pasti akan membujuk ayahku untuk menempa pedang untukmu. Terima kasih. Saya salut padamu. Sama-sama, Long Tianqin, setelah makan ini, sebaiknya kita segera pergi ke tempat lain dulu. Pangeran anjing itu pasti akan mengirim seseorang lagi ketika dia melihat anak buahnya belum kembali. Tidak apa-apa, aku sudah mendapat kabar, kakakku akan kembali besok. Kakakku berada di puncak alam persatuan tengah. Pangeran anjing itu sama sekali bukan tandingan kakakku. Oh, Wanderlust akan kembali. Ya, Tang Zichen, kamu bilang kamu adalah teman kakakku. Tunggu kakakku kembali besok, tanyakan saja. Tidak masalah. Baiklah, aku sudah selesai makan, terima kasih untuk anggurnya. Kita akan minum lagi. Tidak, aku harus kembali untuk tinggal bersama Sangguan Zhou. Oh. Tang Zichen berjalan keluar dari paviliun bintang surgawi, dan Long Tianqin tersenyum. Hei Tang Zichen, aku akhirnya tahu mengapa Putri Wei Sakura memiliki perselisihan emosional denganmu. Aku tidak ingin terlibat denganmu lagi, tapi, saya rasa tidak sekarang. Tang Zichen, bolehkah saya bertanya apakah saya masih punya kesempatan? Tidak, mengapa? Aku sudah punya pacar. Saya tidak keberatan. Kami memiliki kebebasan menikah di negara kaca, ada banyak pria di poligami, kuncinya adalah melihat apakah pria itu mampu. Anda pria yang baik, saya bisa menjadi milik Anda, istri kecil. Oh, terima kasih, tapi sayangnya, aku tidak punya perasaan padamu. Baiklah ketua, terima kasih untuk makan malamnya, aku akan kembali dulu. Tang Zichen dengan tegas pergi. Patriark keluarga pedang casting ini benar-benar menyukai Tang Zichen. Tang Zichen benar-benar tidak bisa berkata-kata. Sayangnya, Tang Zichen tidak memiliki perasaan untuknya. Tang Zichen tidak berinteraksi dengannya. Jangan sampai cintanya hilang lebih dalam dan dia kehilangan kendali lagi. Tang Zichen sekarang beberapa pacar. Pada kenyataannya, Tang Zichen pada awalnya tidak seperti Li Xuaner, Su Meiqian, Sangguan Zhou. Pada awalnya Tang Zichen tidak suka, dapat berkembang sampai batas tertentu, menghasilkan perasaan. Tang Zichen tidak mau juga harus menginginkan. Tang Zichen kembali ke ruang tamu, Sangguan Zhou duduk di sana sendirian cemburu. Begitu cepat setelah memakannya, bukankah kamu mengatur untuk pergi ke kamarnya di malam hari untuk berbicara tentang kehidupan? Sangguan Zhou berkata dengan masam. Oh, Sangguan Zhou, aku menyuruhmu untuk datang dan makan bersama kami, kenapa kamu tidak pergi? Jika dia benar-benar ingin meneleponku, dia akan memberitahuku bersama. Kamu benar, Long Tianqin ini, benar-benar tertarik padaku, dia ingin menjadi pacarku. Itu bagus, datang untuk melemparkan pedang dan secara kebetulan memancing seorang wanita cantik. Aku sudah bertanya-tanya, Long Tianqin ini adalah salah satu dari dua wanita cantik yang membuang sampah dari kerajaan Liuli. Kecantikan yang membuang. Ya, ada satu lagi yang disebut semacam putri. Betapa baiknya kamu dengan mudah mengambil salah satu wanita cantik ini. Hahaha, sayangnya, aku sudah menolak. Sangguan Rou sibuk berkata, tidak mungkin, kamu benar-benar menolaknya. Ya, jika kamu tidak menyukainya, mengapa kamu tidak mengatakan tidak? Tapi dia salah satu dari dua wanita tercantik di negara kaca yang sangat terkenal. Saya telah melihat banyak wanita cantik, apa hubungannya dengan saya jika saya tidak menyukai mereka? Baiklah, jangan membicarakannya, selamat malam.
Tang Zichen berjalan keluar dari kamar Sang Guanzhou. Lang Klan telah mengatur kamar tamu terpisah untuk Tang Zichen dan Sang Guanzhou. Sang Guanzhou berlari keluar dan berkata, aku tidak berani tidur di sini sendirian, aku akan pergi ke kamarmu. Oke. Tang Zichen mengangguk. Keesokan paginya, ketika Tang Zichen masih bermimpi dengan Sang Guanzhou di pelukannya, ada ketukan di pintu di luar. Siapa? Senior Tang, Patriark memintaku untuk meneleponmu. Oh, apa itu? Wanderlust Senior sudah kembali, biarkan aku datang dan membawamu ke sana. Tang Zichen segera berguling dan bangkit, tidak menyangka bahwa Senior Long Tianya benar-benar kembali. Tang Zichen segera datang ke paviliun di mana Long Tianya, Long Tianqin dan pria lain, mereka bertiga sedang minum teh pagi di paviliun. Long Tianqin tidak memberitahu Long Tianya bahwa Tang Zichen ada di sini, dia hanya meminta seseorang untuk memanggil Tang Zichen. Apakah Tang Zichen benar-benar mengenal Long Tianya atau tidak, itu akan terlihat jelas pada pandangan pertama. Tang Zichen berjalan ke paviliun. Long Tianya melihat Tang Zichen tertegun sejenak, lalu tidak percaya. Tang Zichen, kamu, apa yang kamu lakukan di rumah Senior Long Tianya? Kamu benar-benar kembali. Long Tianya benar-benar terkejut. Setengah tahun yang lalu di Star Ocean Academy, Yi Tianxing dan istrinya juga mengatakan bahwa mereka akan mengundang Tang Zichen untuk makan malam di malam hari dan memintanya untuk ikut dengan mereka. Sangat berbakat, dia secara alami ingin berteman dengan Tang Zichen, tetapi sayangnya ketika dia pergi ke rumah Yi Tianxing di malam hari, dia mengatakan bahwa Tang Zichen sudah pergi, dan Long Tianya agak tertekan pada waktu itu, berpikir bahwa dia pasti tidak cukup beruntung untuk berteman dengan putra surga yang begitu bangga seperti Tang Zichen. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia kembali ke rumah bulan ini, Tang Zichen akan muncul di rumahnya. Lang Tianqin tersenyum, saudaraku, kamu benar-benar mengenal satu sama lain. Sebelum Tang Zichen mengatakan bahwa kamu dan dia adalah teman, aku tidak percaya, aku tidak mengerti, kamu benar-benar berteman. Hahaha, Tianqin, saudara Tang dan aku memang berteman. Tang Zichen tersenyum sedikit. Pada kenyataannya, Tang Zichen tahu bahwa dia sedang mendaki dengan Long Tianya sekarang, dia mendaki tinggi, dan dalam hal kekuatan, dia tidak layak berteman dengannya. Saudara Tang, itu benar-benar mengejutkan saya bahwa Anda dapat datang ke rumah saya sebagai tamu. Awalnya saya pikir saya tidak ditakdirkan untuk bersama Anda, tetapi saya tidak berharap bahwa itu cukup ditakdirkan. Tidak apa-apa, panggil saja aku Tianya. Kamu lebih tua dariku, jadi aku akan memanggilmu kakak Tianya saja. Oke, Su Chen. Hehe. Long Tianya memandang Tang Zichen, semakin dia menatapnya, semakin dia menyukainya, dan sekarang saudara laki-lakinya berteman dengan Tang Zichen lagi, dia merasa lebih menyukainya. Long Tianya berkata, ini adalah saudara perempuan saya. Long Tianqin, ini adalah kakak laki-laki saya. Long Tianming, Anda harus mengenal mereka semua. Haha, aku sudah mengenal mereka ketika aku datang ke casting SWOT kemarin. Kamu datang ke keluargaku untuk melemparkan pedang. Kakak Tianya yang tidak puas, saya mendapat bahan yang bagus, jadi saya datang ke klan panjang yang terkenal untuk melemparkan pedang. Itu sebabnya saya mengenal saudara perempuan Anda. Long Tianya tersenyum pada saudara perempuannya dan berkata, Tianqin, Tang Zichen adalah temanku, kamu harus melemparkan pedang untuknya dengan benar. Long Tianqin berkata dengan memutar matanya, kakak kedua, orang-orang tidak menyukai pedang yang saya lempar. Oke, bahan mereka adalah berlian hitam, bagaimana saya menyia-nyiakannya? Berlian hitam apa? Saya tidak mengerti apakah berlian hitam itu bagus. Long Tianya adalah seorang idiot bela diri, tidak berbakat dalam casting pedang. Di antara tiga saudara perempuan, saudari bungsu, Long Tianya adalah yang paling berbakat. Saudaraku, terima kasih karena kamu adalah putra dan putri dari keluarga pembuat pedang. Berlian hitam yang merupakan bahan yang dapat membuat senjata kelas 14 kerajaan Liuli. Selain ayah kami, tidak ada yang bisa membuat 14 pedang kelas belum. Kelas 14. Ini terlalu tinggi, itu adalah sesuatu yang bahkan diimpikan oleh perfeksionis agung alam persatuan yang terkuat. Di seluruh kerajaan Glazed kita, hanya ada satu senjata kelas 14 yang ada di tangan, dari Raja Kerajaan Berkaca,
dan pedang itu disebut. Ia sibuk berkata kepada Tang Zichen, "Zichen, apakah kamu yakin menginginkan pedang bermutu tinggi? Ini bukan hal yang baik." Tang Zichen memandang Wanderlust sedikit terkejut. 5 pedang kelas 14, apakah itu langka? Hanya ada satu pedang di seluruh kerajaan berkaca, itu terlalu banyak. Long Tianqin berkata, "Saudaraku, aku sudah memberitahunya, tetapi bahannya sangat bermutu tinggi, di mana dia bersedia mencampur bahan lain untuk membuat pedang kelas yang lebih rendah." Zichen, percayalah, kamu tidak membutuhkan pedang bermutu tinggi seperti itu sekarang. Jika seseorang yang berpengetahuan melihatnya, itu akan membawamu masalah sebagai gantinya. Mengapa kamu tidak terlebih dahulu melemparkan pedang biasa? Jika kamu memegang pedang kelas 14, kamu hanya seperti orang biasa dengan seutas kalung bernilai jutaan. Tang Zichen tersenyum. "Kakak," berlian hitam saya memiliki berat 20.000 pound. Saya ingin menempa pedang yang beratnya 20.000 pound. Saya tidak berpikir banyak orang akan mendapatkan ide untuk pedang yang begitu berat. Itu tidak benar. Orang-orang tertarik pada bahan berlian hitam. Semakin berat deskripsinya, semakin mereka menyukainya sehingga orang lain dapat membuat lebih banyak pedang. Tang Zichen berada dalam sedikit dilema. Pertama-tama, Tang Zichen ingin membangun pedang berat kelas 14 bukan hanya karena dia mau, dia harus memiliki pembuat pedang kelas 14 untuk membuatnya untuknya. Sekarang saudara-saudara Long Tiannya semua menasihatinya untuk tidak terlalu tinggi untuk saat ini. Tang Zichen berada dalam sedikit dilema, yang berarti bahwa mereka tidak mau memohon kepada ayah mereka untuk membuat pedang kelas 14 untuk Tang Zichen. Lang Tiannya sibuk berkata, "Zichen, jangan salah paham, jika kamu benar-benar menginginkan pedang berat kelas 14, aku pasti akan memohon kepada ayahku untuk membuatnya untukmu. Aku hanya khawatir tentang keselamatanmu. Karena kamu sangat keras kepala, maka mari kita lakukan ini. Ketika ayahku kembali, aku akan memastikan ayahku membangunkannya untukmu." "Terima kasih, Kakak Tiannya. Jangan sebutkan itu, Zichen. Kalau begitu mari kita minum teh pagi bersama. Aku belum menggosok gigi, aku akan kembali dan mandi dulu, dan menuangkan sangguan Zhou juga." Oke. Tang Zichen meninggalkan paviliun. Long Tianqin sibuk bertanya, "Saudaraku, bagaimana kabar Tang Zichen?" Tang Zichen ini adalah seorang yang sangat jenius. Ketika saya berada di Star Ocean Academy, saya pikir saya tidak memiliki kesempatan dengannya, tetapi saya tidak berharap. "Ya. Kakak, mengapa Anda tiba-tiba menanyakan ini kepada saya? Mungkinkah itu kamu tertarik padanya?" "Saudaraku." Lang Tianqin tersipu. "Haha, saudari, kamu adalah salah satu dari 2 wanita tercantik di kerajaan Liuli. Kamu melihat seorang pria untuk pertama kalinya, bukan?" "Saudaraku, kecantikan bodoh macam apa aku?" Orang-orang Tang Zichen bahkan tidak pernah menatapku. "Kamu benar-benar naksir dia, hahaha. Kakak, bisakah kamu berhenti tertawa? Aku rela menjadi istri kecilnya dan orang-orang tidak menginginkannya. Kalau begitu jangan dipaksa, itu juga takdir." "Omong-omong, begitu banyak pangeran dari kerajaan Liuli mengejarmu, bukankah kamu memiliki satu pun yang kamu sukai?" "Pangeran masih baik, dan itu akan bermanfaat untuk keluarga kami jika Anda menikah dengan pangeran, asalkan Anda menyukainya sendiri tentu saja." Long Tianqin berkata, "Pangeran-pangeran itu tidak enak dilihat." "Bagaimana mungkin? Bukankah Pangeran ke-18 Wei Mengbing hebat? Dia juga pernah belajar di Star Ocean Academy sebelumnya. Dia belajar di luar negeri dan kembali hanya dalam 10 tahun. Aku khawatir dia telah mencapai puncaknya. Kesempurnaan agung bawaan sekarang. Pangeran ke-18 baru saja mengirimiku pesan. Dia ingin mengajakku pergi berburu hari ini, tapi aku tidak mau pergi. Tapi dia juga memanggil Wei Sakura, yang membuatku sulit untuk menolaknya. Wei Sakura, dia juga ingin menjodohkanku dengan Wei Mengbing, sayangnya." Long Tianqin berkata dengan putus asa. "Kenapa kamu tidak ingin pergi?" "Wei Mengbing, pangeran ini memang tidak buruk. Aku cukup berhubungan dengannya ketika aku berada di Star Ocean Academy. Bakatnya sangat kuat. Dia seharusnya layak untukmu sekarang." Petik 2.
Saya tidak tahu, saya hanya tidak menyukainya. Sebaliknya, ketika saya melihat Tang Zichen, pertama kali saya melihatnya, saya merasa bahwa dia adalah seseorang yang ingin saya tunggu di hati saya. Lang Tianya menghela nafas. Kakak, Tang Zichen memang tidak buruk, tapi saudara laki-laki kedua mengatakan sesuatu yang tidak ingin kamu dengar. Kamu tidak cocok. Bagaimana tidak pantas? Tang Zichen adalah anggota Kekaisaran Yan Huang. Itu tidak pantas jika Anda hanya warga biasa. Tidak masalah di mana Anda berkeliaran, tetapi Anda memikul keluarga pedang casting. Naik dan turun. Sangat melelahkan untuk hidup. Mengapa kamu melemparkan misi keluarga kepadaku? Karena hanya jika kamu berbakat dalam casting pedang, kamu dapat mencapai level ayahmu di masa depan, atau bahkan melampaui dia. Kamu dapat membuat keluarga casting pedang klan panjang kami menjadi lebih baik. Kakak, jarang Wei Sakura juga menjebakmu dengan Wei Mengbing, jadi pikirkan saja. Baiklah, hentikan, aku akan mempertimbangkannya. Mata Lang Tianqin berkilat dengan sedikit kejengkelan. Ayahnya ingin dia menemukan seorang pangeran, dan begitu pula kedua saudara laki-lakinya. Apakah mereka memikirkan keluarga ini atau kebahagiaannya? Sulit untuk bertemu seorang pria dengan detak jantung, tetapi itu adalah tragedi. Pihak lain tidak menyukainya, dan orang-orang di sekitarnya masih satu persatu menghalanginya. Pada saat ini, tidak jauh dari keluarga ombak, seorang pria dan seorang wanita sedang duduk di mobil mewah menuju keluarga ombak. Kakak ke-18 pergi bermain dengan Tianqin lebih sering di masa depan. Wei Sakura, kamu sangat aneh hari ini. Mengapa kamu terus menyuruhku untuk lebih sering mencari Tianqin? Apa aku punya saingan? Meskipun ada beberapa pangeran di negara berkaca yang mengejar Tianqin, tapi kebanyakan dari mereka memiliki istri dan ingin menikahinya sebagai selir atau tidak terlalu berbakat. Hanya aku, Wei Mengbing, yang paling cocok dengannya. Perbedaan usia antara kami kurang dari 10 tahun, kami cukup tampan di penampilan, dan kami belum menikah. Saya tidak percaya ada orang lain yang layak menjadi saingan saya. Hahaha. Kakak ke-18, singkatnya, kamu hanya pergi dan bermain dengannya lebih banyak dan memupuk hubunganmu. Wei Sakura menginstruksikan. Tentu saja dia akan mengatakan itu karena Tang Zichen muncul dan Long Tianqin juga mengungkapkan bahwa dia menyukai Tang Zichen. Setelah Tang Zichen selesai menyikat gigi dan mencuci muka, dia baru saja membawa Sangguan Rou ke pavilion. Long Tianya dan Long Tianqin masih di pavilion itu, tetapi ada dua orang lagi di pavilion. Satu adalah Putri Wei Sakura dan yang lainnya adalah pria berpakaian cantik. Long Tianya melihat Tang Zichen dan Sangguan Rou datang, sibuk memperkenalkan. Zichen, izinkan saya memperkenalkan, ini adalah Putri Wei Sakura dari Kerajaan Liuli. Ini adalah Pangeran ke-18 Wei Mengbing. Wei Mengbing juga seorang siswa internasional di Star Ocean Academy, dan pergi ke Star Ocean Academy, lulus hanya dalam 3 tahun, adalah seorang jenius yang luar biasa, dan sekarang sudah berada di lapisan puncak kesempurnaan besar bawaan, setengah kaki menjadi kesatuan. Situasi. Tang Zichen mengangguk memberi hormat. Temui Putri Wei Sakura dan Yang Mulia Pangeran ke-18. Lang Tianya sibuk memperkenalkan Pangeran ke-18 dan Wei Sakura. Putri Wei Sakura, Yang Mulia Pangeran ke-18 ini Tang Zichen. Dia juga baru saja lulus dari Star Ocean Academy, dan Tang Zichen adalah yang tercepat untuk lulus dalam sejarah Akademi Bintang Laut. Oh ya, seberapa cepat? Tidak bisakah itu lebih pendek dari 3 tahunku? Wei Mengbing sedikit kesal ketika dia mendengar rasa hormat yang besar untuk Tang Zichen dari nada suara Wanderlust. Di sini, dia adalah seorang pangeran, dan dia hanya bisa dihormati, tidak ada orang lain. Long Tianya berkata dalam hatinya, 3 tahun kelulusanmu tidak berarti apa-apa. Orang Tang Zichen 3 bulan atau kurang. Oh, Yang Mulia ke-18, Anda minum teh. Lang Tianya tidak melanjutkan, sudah melihat bahwa dia kesal. Jika dia memuji seberapa kuat Tang Zichen, saya khawatir itu akan menyebabkan lebih banyak ketidaksenangan. Dia masih memiliki titik penglihatan ini. Namun, Wei Mengbing berdiri dan berkata, tidak ada lagi teh. Hari ini aku di sini untuk mengundang Tianqin pergi berburu bersama kami. Tianya, karena kamu juga kembali, ayo pergi bersama.
Ini aku tidak akan pergi bersama kamu dan Tianqin akan pergi bersama. Long Tianqin sibuk berkata, saudaraku, kamu juga pergi bersama, ada banyak orang yang hidup. Tang Zichen, Sangguan Zhou, kamu juga pergi bersama, pergi, mari kita semua pergi berburu bersama. Bab 770. Pada saat ini, mata Wei Mengbing sangat berbisa ketika dia melihat Tang Zichen. Dia ingin melihat apakah Tang Zichen benar-benar sadar diri. Jika dia bisa, tentu saja dia ingin pergi berburu sendirian dengan Long Tianqin. Dia hanya bersedia untuk membawa Wei Sakura dan yang lainnya jika dia benar-benar tidak bisa. Tetapi bahkan jika dia membawa Wei Sakura dan yang lainnya, bukan giliran Tang Zichen. Jika Tang Zichen sangat kurang dalam penglihatan, maka jangan salahkan dia. Karena bersikap kasar, semua orang memandang Tang Zichen, dan paviliun itu sunyi. Long Tianqin memandang Tang Zichen dengan tatapan penuh doa. Tang Zichen awalnya tidak ingin pergi, tetapi, melihat Long Tianqin menatapnya dengan mata berdoa, Tang Zichen agak enggan untuk menolak. Meskipun dia tidak menyukai Long Tianqin ini, tetapi, setidaknya, dia telah kesan yang cukup baik tentang dia. Adapun Pangeran Wei Mengbing itu, Tang Zichen tidak menganggapnya serius sama sekali. Tang Zichen mengangguk dan berkata, bagus kalau begitu ayo bermain bersama. Ketika Tang Zichen mengatakan untuk pergi bermain bersama, Wei Mengbing tiba-tiba marah. Tang Zichen sebenarnya sangat tidak peka sehingga dia benar-benar setuju untuk pergi bersama. Putri Wei Cherry sedang sibuk berkata, aku tidak akan pergi bersama kalian, pergi dan bermain. Lang Tianya diam-diam menghela nafas dan juga berkata, aku juga tidak akan pergi. Long Tianya berharap dia juga tidak pergi, dan Tang Zichen akan berubah pikiran dan juga tidak pergi, lalu membiarkan saudara perempuannya dan Wei Mengbing pergi sendiri. Wei Mengbing tersenyum, kenapa kamu tidak pergi, bukankah kita setuju untuk pergi bersama untuk bersenang-senang? Oh, aku masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan. Saya juga memiliki hal-hal yang harus dilakukan, saya baru saja kembali dari Star Ocean Academy, saya memiliki beberapa hal untuk ditangani. Wei Mengbing memandang Sangguan Rou di belakang Tang Zichen dan bertanya, bagaimana denganmu, si cantik ini? Ikutlah. Ah, aku tidak akan pergi. Sangguan Rou menggelengkan kepalanya. Wei Mengbing menatap Tang Zichen lagi dan bertanya, mereka tidak pergi, apakah kamu masih pergi bersama mereka sekarang? Long Tianqin tertekan di dalam, sulit baginya untuk tidak sendirian dengan Wei Mengbing ketika semua orang di sekitarnya menjebaknya bersamanya. Namun, Tang Zichen masih tampak sangat tidak tertarik, mengangguk dan tersenyum, mari kita lupakan mereka yang tidak pergi, ayo berburu kita bertiga, Long Tianqin, kita akan pergi segera setelah aku sarapan. Baiklah, jangan terburu-buru, kami akan menunggumu. Long Tianqin sibuk, dia tidak berpikir bahwa Tang Zichen benar-benar akan berani pergi bersama dalam situasi ini, mungkinkah Tang Zichen melihat arti doa di matanya? Jika demikian, maka Tang Zichen adalah orang yang terlalu jahat untuk takut menyinggung bahkan Pangeran ke-18 Kerajaan Berkaca demi doanya. Memikirkannya seperti ini, hati Long Tianqin bahkan lebih dipenuhi dengan kasih sayang untuk Tang Zichen. Pada saat ini, tinju Wei Mengbing mengepal sangat erat. Tang Zichen ini terlalu tidak peka. Karena dia sangat tidak peka, maka jangan salahkan dia karena kasar. Ketika dia tiba di tempat berburu, jangan salahkan dia karena menghancurkan dia. Hati Wei Mengbing sudah membunuh Tang Zichen. Tang Zichen merasakan niat membunuhnya sekaligus, tetapi Tang Zichen sama sekali tidak menatapnya. Putri Wei Sakura melihat bahwa Tang Zichen harus pergi, dan mereka tidak mungkin lagi sendirian, jadi dia tidak punya pilihan selain berkata, kalau begitu aku juga akan pergi. Lang Tianya juga sibuk berkata, ya, saya akan pergi juga karena semua orang sangat elegan, saya tidak ingin merusak suasana elegan semua orang, Sangguan Rou, Anda akan pergi dengan saya. Sangguan Zhou memandang Tang Zichen dan menggelengkan kepalanya, aku tidak akan pergi. Sangguan Rou membawa Tisuksin bersamanya, jadi tentu saja dia tidak bisa berlarian, dan Black Diamond masih ada di Lang Clan ini, setidaknya. Wei Mengbing mendengus, dalam hati berkata, Tang Zichen, jika kamu sangat ingin datang, maka aku akan membiarkanmu mati.
Wanderlust menatap Tang Zichen dan menghela nafas. Wanderlust tentu melihat sorot mata pangeran ke-18 agar tidak menimbulkan masalah. Dia harus pergi, aku yakin Wei Sakura berarti hal yang sama. Tang Zichen berkata, kalau begitu kalian tunggu aku akan sarapan dulu. Oke, jangan terburu-buru, kami akan menunggumu. Long Tianqin sibuk. Tang Zichen segera meninggalkan paviliun bersama Sangguan Rou dan pergi, dipimpin oleh seorang pelayan untuk sarapan. Sangguan Rou menegur, hei, kenapa kamu begitu buta? Jelas bahwa Wei Mengbing ingin mengejar Long Tianqin. Bola lampu apa yang kamu ikuti sebagai tidak bisakah kamu melihat Long Tianya itu? Dan putri itu tidak pergi. Don Zixon tertawa potong, bagaimana mungkin aku tidak melihatnya, tapi aku tetap pergi. Kenapa? Kupikir kamu bilang kamu tidak suka Long Ines. Apa gunanya pergi jika kamu tidak menyukainya? Tang Zichen berkata, memang benar aku tidak menyukainya, tapi itu tidak berarti aku memiliki kesan buruk padanya. Long Tianqin adalah orang yang cukup baik, dia menjelaskan bahwa dia tidak menyukai Wei Mengbing, tapi karena identitas Pangeran Wei Mengbing dan penampilan Putri Wei Sakura, tidak mudah untuk menolak. Dia menatapku dengan mata berdoa, tentu saja aku harus mengatakan ya, aku tidak akan memberi mereka kesempatan untuk sendirian. Sangguan Rou berkata, sayangnya Anda benar-benar orang yang usil, saya jamin jika Anda benar-benar pergi, Wei Mengbing pasti tidak akan memberi Anda wajah yang baik, dan bahkan mungkin akan melakukan tindakan rahasia pada Anda di tempat berburu. Tang Zichen tertawa menghina, dengan kekuatanku hari ini aku masih takut padanya di puncak kesempurnaan besar bawaan. Jangan lupa bahwa kamu sendiri berada di puncak kesempurnaan besar bawaan, dan dalam hal ranah kamu sama. Bagaimana jika Wei Mengbing itu juga super kuat? Sama seperti kamu. Aku tidak percaya. Tang Zichen masih tidak menganggapnya serius, dia harus pergi berburu bersama. Jika Wei Mengbing benar-benar berani meletakkan tangan rahasia pada Tang Zichen, maka jangan salahkan Tang Zichen karena tidak menghormati statusnya sebagai pangeran suatu negara. Namun, baik Long Tianya dan Putri Wei Sakura pergi bersamanya, aku khawatir dia tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan jika dia mau, kita lihat saja nanti. Selama dia tidak meninggalkan mereka sendirian, Tang Zichen telah mencapai tujuannya. Tang Zichen perlahan makan sarapan dengan Sangguan Rou. Kamu cepat makan, mereka semua menunggu dengan cemas, desak Sangguan Rou. Tang Zichen, bagaimanapun, tetap lambat dan tersenyum, mengapa saya harus bergegas? Saya hanya ingin membuat pangeran anjing itu menunggu. Setidaknya saya yakin Long Tianqin dapat keberatan menunggu saya untuk waktu yang lama, itu sudah cukup. Saya tidak peduli apa maksud orang lain, saya tidak peduli apa yang mereka lakukan. Jika pangeran anjing itu tidak bisa menunggu, dia tidak bisa pergi. Hahaha. Sangguan Rou terdiam. Tang Zichen dulu berada di Kekaisaran Yan Huang. Ketika berhadapan dengan Pangeran Kekaisaran Yan Huang, dia bahkan tidak seganteng ini. Kenapa dia menarik di depan Pangeran Kerajaan Liuli? Di paviliun itu sebelumnya, tentu saja, Wei Mengbing sedang menunggu untuk melompat dari dinding. Kurangnya penglihatan Tang Zichen baik-baik saja, dia pergi untuk sarapan, tetapi dia belum kembali setelah setengah jam. Sepertinya dia tidak mau pergi, kalau begitu ayo pergi sendiri, kata Wei Mengbing. Long Tianqin sibuk, bagaimana kita bisa melakukan itu? Kita bilang kita akan menunggunya. Tapi dia sudah pergi begitu lama. Hanya setengah jam, tidak apa-apa, mungkin dia memiliki nafsu makan yang besar dan makan banyak, jadi dia lambat. Mari kita luangkan waktu kita untuk menunggu, kata Long Tianqin. Wei Mengbing tidak berdaya, tetapi rasa jijik dan benci pada Tang Zichen di dalam lebih dari satu tingkat. Bersambung.